Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar materi lanjutan, yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSV. Untuk memahaminya, pertama-tama kita harus bisa membaca tanda pertidaksamaan. Jika ada tanda seperti ini dibaca kurang dari. Lalu lawannya lebih dari. Jika ada garisnya di bawah, dibaca menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Diperhatikan benar-benar ya tandanya. Oke, bagaimana mengimplementasikan tanda tadi? Ya, misalnya pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ditanya misalnya tentukan nilai X-nya. Kalau ada X kurang dari 5, berarti kalian harus menyebutkan apa saja bilangan bulat yang kurang dari 5. Mulai dari 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, dan seterusnya. Tidak terbatas, dimulai dari 4. Gitu ya. Misalnya lagi X lebih dari 8, berarti kalian harus menyebutkan bilangan bulat yang lebih dari 8. Mulai dari 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Ada lagi contoh berikutnya, X lebih dari sama dengan 6. Nah, karena di sini ada tanda lebih dari sama dengan 6, berarti 6-nya harus ikut. Dimulai dari 6, berarti 6 lebihnya berapa? 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kelihatan ya bedanya ya? Lanjut lagi. X kurang dari sama dengan minus 5. Nah, karena minus 5 ini ada sama dengannya, kurang dari sama dengan minus 5-nya, kita tulis kurang dari minus 5 pada garis bilangan berarti bergerak ke kiri. Minus 6, minus 7, minus 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau X-nya itu dibatasi. Min 2 lebih kecil dari X, X lebih kecil sama dengan 4. Karena di sini tidak ada sama dengan, min 2-nya tidak ikut. Berarti minus 1. 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4. 4-nya harus ikut. Karena di sini tandanya kurang dari sama dengan 4. Demikian ya. Perhatikan lagi contoh yang ketiga. Min 3 kurang dari sama dengan X, X kurang dari 2. Berarti min 3-nya ikut. 2-nya nggak ikut. Stop sampai di 1. Itu. 6 kurang dari X, X kurang dari 10. Berarti 6 nggak ikut, 10 nggak ikut. Berarti 7, 8, dan 9. Bilangan yang ada di antaranya gitu ya. Contoh berikutnya, 3 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 8. Berarti 3 diikut sertakan karena ada kurang dari sama dengan. Demikian pula dengan 8 harus ikut serta. Ya, diperhatikan. Ya, jadi ciri dari pertidaksamaan linier satu variabel itu terdapat tanda pertidaksamaan yang 4 buah tadi. Seluruh sukunya berpangkat 1 karena dia linier dan hanya terdapat satu jenis variabel atau huruf. Kita bandingkan yang PTLSV dan bukan PTLSV. Ya, di sini kenapa ini bukan PTLSV? Karena ini tandanya sama dengan. Kenapa ini bukan PTLSV? Tidak linier, dia berpangkat 2. Ini bukan pertidaksamaan linier karena dia sama dengan, lalu hurufnya ada 2, variabelnya ada 2. Ini juga sama dengannya bikin salah, ini berpangkat 2. Sama seperti kemarin, ciri-cirinya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, cara menyelesaikannya pun sama seperti persamaan. Bedanya hanya berada pada tanda gitu ya. Bedanya hanya pada tandanya. Oke, ini sama bedanya hanya pada tandanya saja. Penyelesaiannya sama dengan persamaan linier satu variabel. Oke, seperti itu. Kita coba menyelesaikannya. Dalam sebuah permainan,
Level 2 ditentukan oleh pencapaian skor disimbolkan Y antara 1200 dan 2750. Kalimat matematika yang sesuai dengan kalimat di atas, berarti dia kalau udah 1200 antara 1200 dan 2750. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ingat video Ibu tentang di antara jari jempol dan jari kelingking ada apa saja? Ya, maka ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis. Si jempol dan kelingkingnya tidak perlu diikutkan. Berarti tandanya di sini tidak usah pakai sama dengan. Contoh berikutnya seperti ini. 5x ditambah 2 lebih dari x tambah 10. Langkah pertama kita buat penyelesaiannya. Jadi ini ditulis dulu soalnya. Lalu 5x-nya tetap, x-nya pindah ruas jadi dikurang x. 10-nya tetap di kanan, 2-nya pindah ruas, tadinya positif 2 menjadi negatif 2. 5x dikurang x, 4x, 10 dikurang 2, 8. Maka x-nya, karena ini 4x itu artinya 4 kali x, jika pindah menjadi pembagian. X-nya lebih dari 2. Dia bertanya grafik, x lebih dari 2. Jadi kita gambar garis bilangannya. Ini 0 gitu kan, kalau di garis bilangan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke kiri. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. X lebih dari 2. X lebih dari 2 itu berarti 2-nya di sini ya. Patokannya lebih dari 2 berarti mulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dibuat grafik, jawabnya begini pada garis bilangan gitu maksudnya. Kalau di data anggotanya berarti 3, 4, 5, dan seterusnya jika dia adalah bilangan bulat. Tetapi di sini ada ketentuannya loh. X-nya itu 0 sampai 6. Nah, berarti 3, 4, 5, 6 gitu. Selesai. Sampai situ saja. Karena ada batasannya. X-nya berubah pada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Jika X variabel pada bilangan real, maka penyelesaiannya dari himpunan ini adalah seperti apa? Sama caranya kita tulis. Jadi 8 dikurang X lebih dari sama dengan 2X dikurang 13. Sebaiknya tandanya ditulis dulu seperti ini kalau Ibu ya. Lalu di sebelah kiri kan ada minus X, di sebelah kanan ada 2X. Yang lebih besar nggak usah berpindah. Yang lebih besar yang mana? Minus X atau 2X? Ya 2X ya. 2X ini jangan pindah, turun aja. Lalu minus X-nya yang berpindah menemani. Minus X jika berpindah menjadi plus X gitu. Lalu di sebelah kiri ketika minus X sudah pindah tinggal 8. Yang belum ditulis apa sekarang? Min 13. Min 13 pindah menjadi plus 13. Buat lagi tandanya. 2X ditambah X berapa? 3X. 8 tambah 13, 21. Berarti buat lagi tandanya. X-nya, ingat 3X artinya perkalian, kalau pindah jadi pembagian. 21 bagi 3. X-nya di sini 21 dibagi 3, 7. 7 lebih dari sama dengan X. Nah, maka ini kan jawabannya nggak ada. X-nya ada di kiri. Kalau kita susun X-nya di kiri, 7-nya di kanan, ya pilihan jawaban kita yang C atau D. Lihat nih. Ini 7 lebih besar dari X. Kalau dibalik membacanya berarti X lebih kecil dari 7. X lebih kecil sama dengan 7. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Perhatikan, disimak lagi. Contoh berikutnya, diketahui B, Y faktor dari 12. Kita data dulu faktor dari 12 itu apa saja. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 12 itu bilangan
12 itu kan bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 gitu. Itu kita sebutkan. Lalu Y lebih dari 4. Dia bilang, yang lebih dari 4 yang mana? Nah, dari bilangan yang sudah kita data tadi, yang lebih dari 4 yang mana? 6 dan 12. Gampang ya? Oke. Contoh terakhir. Panjang sebuah persegi panjang 3 cm lebih dari lebarnya. Kita tulis. Berarti P, kalimat pertamanya P adalah lebar ditambah 3. Dari mana? Karena 3 cm lebih dari lebarnya. Kalau L-nya ya tetap L gitu. Kelilingnya 90. K sama dengan 90. Berapa batasan nilai Y? Oke. Dari SD kita sudah tahu bahwa keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar, gitu ya. Kita tulis K-nya 90 gitu. Kita tulis dulu pakai persamaan ya. 2, P-nya diganti L tambah 3 ditambah L. 90 dibagi 2. Ini 2-nya perkalian pindah jadi pembagian. L tambah L menjadi 2L tambah 3. 90 bagi 2, 45 sama dengan 2L tambah 3. Lalu lanjut ke sini. 45 dikurang 3, 3-nya pindah sama dengan 2L. 42 dari 45 dikurang 3 sama dengan 2L. L sama dengan perkalian pindah jadi pembagian. 42 dibagi 2. L sama dengan 21. Nah, kalau persamaannya seperti itu. Dia bilang batas nilai Y sekurang-kurangnya adalah berarti Y-nya itu kurang dari 21 gitu ya. Kalau 21 masih bisa nggak? Bisa. Ya, karena kan pakai persamaan aja L sama dengan 21. Maka kalau pakai pertidaksamaan, nanti L-nya itu kurang dari sama dengan 21. Dan dia harus lebih dari 0 gitu ya. Harus lebih dari 0. 0-nya itu oke. Yang ini ya. Nah, kalau 0 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi mohon maaf ini kurang dari itu. Oke, berikutnya. Selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Ya, jangan malas karena belajar itu harus dari dalam hati kita sendiri. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.